semuanya, kami dari kelompok 3 hari ini mau pergi ke salah satu pabrik gula terbesar di Sumatera. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Pabrik Gula Sei Semayang adalah perusahaan penghasil gula yang dikelola langsung oleh PT PN2. Pada mulanya, PT PN2 hanya memproduksi lembaran daun tembakau. Lahan bekas tembakau yang telah dipanen harus dihutankan kembali untuk mencegah penyakit layu daun pada tanaman tembakau berikutnya. PGSS mulai dibangun pada tanggal 21 April 1981 dengan kapasitas 4.000 ton per hari dan selesai dibangun pada tanggal 15 Oktober 1982. Peresmian pabrik ini dilaksanakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto. Penasaran gak sih tentang budidaya tebu? Persiapan lahan adalah langkah awal dalam budidaya tebu. Membalikan tanah ke atas atau biasanya disebut pembajakan dilakukan secara horizontal dan vertikal dan dihaluskan untuk mendapatkan struktur tanah yang lebih baik atau harrowing. Setelah tanah siap, dibuat porowing atau baris tanam dengan kedalaman 20 hingga 30 cm sebagai tempat penyemaian bibit baru. Bibit tebu ditanam dengan sistem pagal mata 2,3 atau sistem penanaman lonjoran untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Pemberian pupuk juga sangat penting loh teman-teman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tebu. Pupuk yang digunakan adalah pupuk ZA dan TSP yang dilarutkan. Hama yang terdapat pada pabrik Gula Sei Semayang adalah pengerek batang raksasa dan pengerek batang bergaris. Pengendalian hama yang biasa dilakukan di pabrik ini adalah dengan 4 jenis pengendalian, yaitu yang pertama secara mekanik atau fisik dengan cara mengumpulkan telur atau roges. Yang kedua adalah secara kultur teknis atau budidaya dengan cara pemilihan varietes tahan hama pengerek batang. Yang ketiga adalah secara hayati dengan menggunakan parasitoid. Dan yang terakhir yaitu secara kimia. Pengendalian yang paling baik adalah secara hayati. Jangan lupa melakukan penyiraman secara teratur ya teman-teman untuk menjaga kelembapan tanah agar tanaman tebu tumbuh subur. Setelah 10-12 bulan, tebu pun siap dipanen. Bagian tengah tebu biasanya memiliki kualitas yang lebih baik. Tebu dibagi menjadi 2, yaitu palancen dan ratoning. Tebu palancen adalah tebu yang didaur ulang atau diolah dari awal dan ditanam secara manual. Dan tebu ratoning adalah tebu yang sudah dipanen atau ditebang dan mempertahankan anak-anak dari tebu sebelumnya sampai ke ratoning ketiga. Nah, segitu dulu video dari kami. Sampai ketemu lagi teman-teman.